pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi tidak pernah ada dakwaan dan putusan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang terdakwa pasal 12 huruf A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 Junto Undang-Undang Nomor 2021 tanpa menyebutkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena pasal 12 huruf A dan pasal 11 huruf A dan pasal 11 AKUO mensyaratkan adanya dua pihak pemberi hadiah atau janji dan pihak menerima hadiah atau janji. Dan tidak dikemukakan bahwa surat dakwah yang hanya mendakwa terdakwa Anas Urbaningrum adalah surat dakwaan yang tidak merumuskan material fact ataupun material debt secara jelas. Bagaimana mungkin dirinya didakwa tanpa pihak pemberi? Bahwa argumentasi tim penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena penuntut umum dalam mendakwakan seseorang untuk memintai pertanggungjawaban pidana ke pengadilan pidana haruslah berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah. Untuk konteks acara pidana tentunya tidak lepas dari sistem pembuktian negatif. Dalam perkara ini sesuai dengan alat bukti yang telah ada yang sesuai konteks penerimaan yang diterima oleh terdakwa dari PT Adikarya, Permai Group dan sebagainya adalah dalam konteks pemenangan terdakwa untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat saat Kongres Partai Demokrat II. Penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai penerima suap pasif dan pelaku pencucian uang dari tindak pidana korupsi berdasarkan adanya alat bukti yang sah sebagaimana hasil penyidikan atas diri terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara nomor PP tersangka 16/16/04/2014 tanggal 29 April 2014 dan BP 17/03/04/2012 tanggal 29 April 2014 sehingga surat dakwaan telah memenuhi asas probabilitas. Sedangkan mengenai pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara ini seharusnya juga didakwakan terkait dengan Novel Nazarudin dan Neneng Sriwayuni serta pihak lain yang terlibat sebagai pemberi atau janji, bahwa pendapat tim penasihat hukum tersebut tidak benar karena penuntut umum mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa yang dianggap pelaku tindak pidana dalam merumuskan surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan perkara ini. Sedangkan mengenai apakah ada pihak lain yang terlibat sebagai tindak pidana penerima suap, menurut kami sudah memasuki materi pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Demikian pula siapa yang menjadi pemberi suap, menurut kami adalah suatu bentuk delik tersendiri yang diatur dalam urusan delik tersendiri dalam perundang-undangan. Tindak pidana suap adalah delik berpasangan, di mana ada pemberi suap aktif dan penerima suap pasif sebagai subjek hukum pidana dengan deliknya tersendiri, sehingga tidak tepat dan salah jika harus didakwakan dalam satu surat dakwaan dalam konteks penyertaan atau deal naming dan terutama dalam konteks turut atau bersama-sama. Karena untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang harus turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik sebagaimana si pelaku itu sendiri. Tidak masalah jika penuntut umum berdasarkan alat bukti yang dimilikinya melakukan penuntutan tidak secara bersama-sama. Bahkan penuntut umum boleh menuntut si penerima suap sementara si pemberi suap belum atau tidak dituntut, sehingga tidak bisa menjadi dasar tim penasihat hukum terdakwa mengatakan dakwaan yang telah dibuat adalah batal demi hukum. Dengan demikian, alasan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan ke-1 primer atau surat dakwaan ke-1 subsidiar adalah batal demi hukum haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Izin melanjutkan eksepsi surat dakwaan kedua, bahwa tim penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan kedua, yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang TPPU Junto pasal 65 ayat 1 KUHP adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena penuntut umum tidak menguraikan tindak pidana korupsi yang menjadi sumber uang yang digunakan terdakwa. Menurut pendapat tim penasihat hukum terdakwa bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang TPPU adalah unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah predikat crime. Merujuk pada predikat crime, penuntut umum dalam surat dakwaannya hanya menyebutkan hasil tindak pidana korupsi tanpa menguraikan lebih lanjut
tindak pidana korupsi yang mana dimaksud penuntut umum dalam surat dakwaannya vide halaman 47 surat dakwaan. Surat dakwaan penuntut umum harus jelas menyebutkan tindak pidana korupsi mana yang dimaksud penuntut umum. Hal ini sangat penting bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya. Apalagi berdasarkan Undang-Undang TPPU, beban pembuktian ada pada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Vide pasal 77 Undang-Undang TPPU. Bahwa atas pendapat tim penasihat hukum terdakwa tersebut perlulah kita cermati ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan jelas menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut tidak mewajibkan dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asalnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka cukup dibuktikan bahwa hasil dari kejahatan tersebut berasal dari dugaan tindak pidana asal dalam perkara akuo adalah tindak pidana korupsi. Bahwa dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan dengan tegas untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Demikian pula berdasarkan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenal diberlakukannya pembuktian terbalik berkaitan dengan pursuit of crime, yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional, yakni individu dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian atas harta kekayaan miliknya yang diduga kuat dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam perkara akuo, kebenaran harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, pembebanan kebenaran harta kekayaan terdakwa ada pada diri terdakwa. Contoh perkara tindak pidana pencucian uang yang predikat keramnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van dewis diantaranya adalah 1. Perkara atas nama terpidana Dr. Andus Bahashim Asyifi MSI bin Khalil Sarinoto sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1252/B/2010/PN Jakarta Selatan tanggal 2 Februari 2011. Junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 08/PIT/2011/PT DKI tanggal 19 Mei 2011. Junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 1454K/Pit/Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011. 2. Perkara atas nama terpidana Limin Sumardi, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1056-B/2005-PN Jakarta Pusat. Junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 211-PIT/2005. 3. Perkara atas nama Yudi Hermawan dan kawan-kawan, putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor 446-PIT/B/2008-PN Karawang. Junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung nomor 294/PIT/2009-PT Bandung. Junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 791K/Pit/Sus tahun 2010. Sementara terkait dengan keberatan mengenai bagaimana caranya terdakwa baik bersama Muhammad Nasaruddin dan dari kantong-kantong dana yang dalam menghimpun dana-dana dari
fee proyek yang dibiayai APBN, berapa jumlahnya, dari mana asalnya adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian, alasan, keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kedua tidak cermat dan tidak jelas karena penuntut umum tidak menguraikan tindak pidana korupsi yang menjadi sumber uang yang digunakan terdakwa haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi surat dakwaan ketiga. Tim penasihat hukum terdakwa telah menyatakan surat dakwaan penuntut umum keliru karena KPK tidak berwenang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Sehingga surat dakwaan ketiga penuntut umum batal demi hukum karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang adalah kepolisian dan kejaksaan. Mencermati alasan keberatan tersebut di atas, menurut hemat kami terlihat jelas bahwa penasihat hukum lagi-lagi berparadigma hukum yang sangat tidak legalistik. Kami ulangi, hukum yang sangat legalistik, bahkan cenderung melihat hukum dalam ruang pandang yang sangat sempit, di mana memandang kewenangan KPK hanya dari regulasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Junto 25 Tahun 2003. Relevan dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, kami ulangi, tindak pidana pencucian uang yang predikat krimnya tindak pidana korupsi mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 74 yang bunyinya adalah penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Kemudian di dalam penjelasan pasal 74 disebutkan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Izin dilanjutkan. Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berikut penjelasannya tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi. Mengingat KPK diberi kewenangan untuk melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi dengan berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sementara kehadiran tindak pidana pencucian uang sudah diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Maka dalam hal KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan pada saat bersamaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut ditemukan tindak pidana pencucian uang, walaupun tebus deliktinya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Artinya sepanjang pencucian uang sudah dikriminalisasi sebagai tindak pidana, yaitu mulai dari saat berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, maka KPK dengan mendasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk melakukan penggabungan TPPU dan TPK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime tindak pidana korupsi. Meskipun sebagian kalangan berpemikiran bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh KPK dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 bertentangan dengan azas legalitas, menurut kami jaksa penuntut umum tidak tepat karena dalam konteks hukum pidana asas legalitas yang dikenal di Indonesia adalah legalitas material dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang KUHP yang dikenal secara luas sebagai azas nullum delictum nulla poena sine previa lege punali,
yang pada pokoknya berarti bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi pidana kecuali perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan terkait dengan asas legalitas formil, dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal. Dengan demikian, sepanjang terhadap KPK sudah diberi kewenangan untuk melakukan penanganan TPPU, maka dalam hal melakukan penyidikan korupsi ditemukan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime korupsi yang tepusnya terjadi sebelum kewenangan itu diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka KPK dapat melakukan penyidikan TPPU tersebut sepanjang perbuatan TPPU tersebut sudah diatur dalam hukum positif sebagai tindak pidana. Dengan batasan yaitu setelah lahirnya Undang-Undang TPPU yang pertama kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Di sisi lain, ketika melakukan penyidikan korupsi dan menemukan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime korupsi, meskipun tindak pidana pencucian uangnya dilakukan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tempus deliktinya semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Namun tindak pidana pencucian uangnya itu masih dianggap berlangsung sampai dengan diungkapkannya tindak pidana pencucian uang itu dengan melakukan penyidikan dengan tempus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian semakin jelaslah rangka teoritik yang mendasarkan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya korupsi dan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan menggunakan pintu masuk penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pendapat jaksa penuntut umum terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli antara lain Profesor Dr. Umli Atma Sasmita SHLM dan Profesor Dr. Komariat Mong Sapar Jaya SH. Beberapa contoh perkara yang dapat dijadikan sebagai preseden, bahkan jurisprudensi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berkaitan dengan asas retroaktif adalah perkara atas nama terpidana Abdullah Puteh. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Abdullah Puteh dimulai pada tahun 2001, sedangkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru dibentuk pada tahun 2002. Namun perkara Abdullah Puteh tersebut dapat disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 01-B/2004-20PN-JKT-PSD tanggal 11 April 2005 untuk putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta nomor 01-TPK-2005-PT DKI tanggal 13 Juni 2005 untuk putusan Mahkamah Agung RI nomor 1344-PIT-2005 tanggal 13 September 2005. Contoh perkara berikutnya yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Irjen Polisi Dr. Andes Joko Susilo SH-MSI dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20-PIT-2013-PN-JKT-PSD tanggal 27 Agustus 2013 untuk putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta nomor 36-PIT-PPK-2013-PT DKI tanggal 16 Desember 2013 untuk putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara APO yang pada saat ini sudah diputus, namun demikian putusannya belum disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa serta tim penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 30 Mei 2014 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada tanggal 6 Juli 2014 telah memasuki pokok perkara, tidak relevan dan keluar dari ruang lingkup eksepsi, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Selanjutnya kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor DAK 17-24-5-2014 tanggal 22 Mei 2014 yang telah kami bacakan pada tanggal 30 Mei 2014 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili terdakwa.
Penutup. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang terhormat penasihat hukum terdakwa, yang terhormat terdakwa Anas Urbaningrum dan para pendukungnya, media dan seluruh hadirin serta pemerhati hukum sebangsa dan setanah air. Sebagai bagian akhir dari jawaban atau tanggapan atas keberatan terdakwa dalam kesempatan yang terhormat ini, perkenankanlah kami selaku jaksa penuntut umum mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak terlalu berlebihan dalam menyikapinya, karena dengan lagi-lagi meminjam filsafat Jawa bahwa sejatine urip iku ora ono opo-opo. Demikian tanggapan kami. Semoga majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian, sehingga dengan demikian harmoni dalam perkara ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Sehingga dengan demikian hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 Juni 2014. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. Yudi Kristiana SHM, Ikadek Wiradana SH, Edi Hartoyo SHM, Eli Kusuma Sudi SHMH, Ahmad Burhanuddin SHMH, Eva Justisiana SHMH, Tri Mulyono Hendradi SHM, Alandika Putra SHMH, Budi Sarumpayat SHM, Febi Dimiando Spendi SH, Arif Suhermanto SH, dan Muhammad Takdir Suhan SHMH. Ya, silakan untuk diserahkan kepada majelis. Baik, demikian tanggapan atau pendapat dari penuntut umum terhadap persepsi atau keberatan dari terdakwa dan dari penasihat hukum. Sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, dan berikutnya majelis akan memutus dengan suatu putusan selah yang insya Allah akan kami ucapkan pada hari Kamis tanggal 19. Sebelum sidang ini kami tutup, dari penuntut umum apakah masih ada yang mau dikemukakan? Cukup majelis? Cukup. Dari terdakwa dan penasihat hukum? Terima kasih yang mulia dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, kami hormati. Ini hanya sedikit pemikiran aja. Kalau asas peradilannya itu keseimbangan, kalau di pihak sana dua, di pihak sini dua. Ada surat dakwaan, ada tanggapan dari. Sementara kami baru satu eksepsi. Tapi ini kami serahkan pada kebijakan yang mulia. Kalau menurut kami supaya fair, supaya imbang, tentu ada kesempatan kami diberikan kesempatan terakhir sehingga jadi 2 dan 2. Ini bukan soal nomor 2 menjadi penting. Ini 2 dan 2 kira-kira itu. Terima kasih. Usul aja. Baik. Salam 2 jari. Terhadap usulan yang disampaikan oleh penuntut dari penasihat hukum, kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan. Karena undang-undangnya 156 dan ayat 1 KUHP telah tegas menyebutkan bahwa gilirannya sesudah pendapat penuntut umum adalah putusan selah majelis, kita pakai itu aja sampai ada perubahan undang-undang. Kira-kira demikian ya. Jadi demikian sidang kita undur ke hari Kamis tanggal 19 Juni jam 9 pagi. Demikian sidang ditutup, terdakwa kembali. Pokoknya orangnya di mana itu masuk itu ya. Ini dipanggil lagi.
Ora dijawab substansinya. Aku yang ngomong gitu. Yang penting nomor loro. Nomor 1 sekarang dawaan. Kalau soal presiden nomor 2. Mas Arif, benar ya? Oh sorry mas.